Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sigit HK di sini, channelnya lupa lagi ya. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita kedatangan narasumber dan pada kesempatan kali ini kelasnya sudah di atas pengusaha ya. Ini luar biasa ya. Datang-datang dari daerah Kidul ke arah sini dan ada ini dia Mas Bian. 3, 2, 1, close the door. Ini bukan Mas Dedi kok. Oh iya, ya Mas. sorry, Bukan, nggak apa. bukan. Kali aja dipanggil gitu kan. Nah, ini Mas Bian ini sosok yang luar biasa. Ya, bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Gimana Mas Sigit? Puasa lancar? Alhamdulillah ya. Insya Allah semoga bisa bertahan sampai 30 hari Amin, nanti. amin, amin. Nah, gimana kabar istri juga sehat ya? Alhamdulillah dia Alhamdulillah, istri wanita juga tegar ada. nih ya. Istri juga ada di sini ya, Iya. tapi tidak bisa Iya. mendampingi karena mungkin di belakang layar bodyguard. Ya, seperti bodyguard itu ya. katanya, ya. Oke, dan Mas Bian ini akan apa ya, membicarakan tentang produknya, jasanya, usahanya yang semoga ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Apa itu Mas Bian? Oke, terima kasih untuk Mas Sigit ya Iya. pada kesempatan pagi hari ini. Pagi hari ini nih ya, sore. Ini Sore ya. Semangat pagi ya Mas ya. Iya. Oke, ini lama banget saya nggak di syuting nih ya, lama Oke. banget. Kita pernah ketemu juga ya Mas di Ketemu sebuah juga. stasiun televisi ya Mas ya. Ah, iya, dan sekarang alhamdulillah Ya. masih ada Itu, stasiunnya. masih ya. Masih Oke. ada. Dan itu mungkin pengalamannya luar biasa buat kita gitu. Nah, senang sekali hari ini saya bisa tampil di sini dengan membawa brand ya. Iya. Mungkin dan saya adalah bukan pengusaha tepatnya, jadi kayak teknisi printer gitu deh ya. Jadi Merendah biasa. jadi saya teknisi printer. Bagi Anda yang pengen beli printer murah ataupun printer baru, Ya. kita bisa negosiasi ya. Harganya juga murah. Ya, di Harganya mana murah. tokonya di mana? Toko kami di Kajen, tepatnya di depan toko Delizia. Di Kajen itu di area hotspotnya Wakil Bupati itu, rumah dinasnya. Jadi Rumah dinas. kami di situ buka cabang olahraga. Bukan dong. Oke, sebenarnya sih kayak semacam usaha-usaha kecil-kecilan buat kita ya. Gitu. Kecil-kecilan tapi udah besar. Enggak sih, masih kecil aja biasa Mas. Iya. Habis itu kita ada semacam gimana ya? Jadi ada yang namanya Q&A Printer Solution. Jadi Q&A, Q&A, ya, iya. Jadi di sini harapannya jadi semacam kayak tanya jawab gitu. Karena apa? gitu. Solusi printernya di situ gitu loh. Iya, iya. Misalkan Anda bermasalah dan sebagainya ya, masuk aja ke kita masih free aja lah Iya. untuk masalah ngobrol-ngobrol. Solusinya seperti apa gitu. Bahkan ketika printer Anda yang di rumah masih berfungsi ataupun udah mati pun kita bisa tukar tambah gitu, luar biasa kan ya, Bisa tukar tambah. bisa tukar tambah. Oh, Jadi iya. kalau printernya bermasalah kemudian pengen ganti Epson dan sebagainya, kita ada stoknya. Mau printer baru, printer second, ada semua. Luar biasa kan, bahkan bisa dicicil. Ya, Jadi, kredit kalau cicil. bisa jangan sampai 1 tahun gitu. Ya, jangan dong, nanti malah- kasihan juga untuk orang-orang rakyat jelata seperti kita gitu. oke? Iya gitu Untuk ya. Itu di daerah Kajen, ya. Kajian, tepatnya di Kajian. Kalau misalnya dari arah 0 km, dengan bisa arah ke Linggo Asri, Iya, selatan, Anda ya. bisa arah selatan, langsung jalan aja ke sana. Iya. Pasti ada itu. Wah, pelangnya besar. Iya. Itu Printer Solution. Nah, kemudian kegiatan kita berikutnya yaitu memang kita tuh punya semangat yang besar Mas Sigit untuk Oke, dalam kegiatan sampah Mas Sigit ya. sampah nih. Sampah Oke, memang oke. saya dulu dari kuliah tepatnya sih dulu ketika saya sering bolos kuliah ya Mas ya. Tapi ternyata kita ketemu dengan sampah gara-gara WPI TV Mas. Oh, gitu. Awal mulanya tuh di WPI TV. Dulu Iya, kan kita memang. pernah ada lomba bagaimana membuat iklan Iya. iklan apa sih itu ya, kayak iklan pemilihan Pemilu ya. pemilu betul. Iya, pemilu. Nah, saya ketemulah yang namanya Kalilogi Mas Sigit. Gitu. Oke, Kalilogi oke. di situ saya tuh merasa wah, ini kok bisa kayak gini. Terus kita ngulik tuh dari foto video fotografi itu, kita lihat ini kok hal semacam ini nggak di masa Iya, nggak di-up-kan gitu kan, nggak dipermasalahkan. gitu ya. Ternyata itu hal udah biasa, udah hal lumrah. Oke. Bahkan ada sesuatu hal yang membuat saya miris karena Apa itu? gini. Ketika sungai Kalilogi kita sebut ya, Kalilogi nggak hitam, itu artinya orang Pekalongan nggak punya pekerjaan. Mudeng ya? Iya, Dalam mudeng. hal Oke. batik, amit saya bukan saya Iya. gimana ya, tapi itu kalau saya orang Paninggalan asli Mas Sigit. Nah, di situ saya merasa bingung karena di Paninggalan kan sungai bersih Bersih jernih gitu ya. ya. Iya. Melihat seperti itu kan hal yang baru untuk saya. Nah, akhirnya saya wah, ini gimana solusinya gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk mencari solusi. Kemudian wah, ada popok
diapers gitu kan, kemudian ada masalah-masalah sampahnya tuh, ada styrofoam, ada plastik-plastik yang mungkin menurut saya itu aduh kok bisa buang sampah padahal kan di kota loh ya. Padahal di kota. Dari kota. Saya dari desa jauh-jauh ke kota pengen lihat sinau gitu loh. Ternyata kok di kota malah lebih parah gitu loh. Nah, akhirnya saya berpikir gitu, bagaimana nih caranya? Akhirnya saya pikir gini, kalau saya langsung nembung ke bagian yang berwenang dan sebagainya itu terlalu nyentulo kalau bahasa nyentulo itu apa? nyentulo gitu. Orang sopan gitu loh Mas. Orang sopan. Akhirnya saya baliklah ke Paninggalan. Artinya ketika saya pulang kuliah, kemudian di hari-hari liburnya gitu kan, kita di situ coba eksperimen Mas. Kayak gimana itu? Ya, saya coba ke belakang rumah, ternyata sama ada sampahnya, tapi itu lama banget, sampah-sampah kayak botol plastik, kayak plastik kresek gitu kan, botol air plastik sarimi dan sebagainya. Kita coba eksperimen, kita bisa melalui YouTube Mas Git. Di ilmunya di situ banyak sekali ternyata. Bahkan yang di Sistemika diajarkan di situ diajarkan gitu lah, luar biasa di situ. Alhamdulillah. Otodidak berarti ya? Otodidak. Kita otodidak. Kemudian kita coba bakar lah dan sebagainya. Kemudian kita nemukan namanya kayak semacam sistem penyulingan, kayak penyulingan gitu. Kalau misal kayak kalau di Paninggalan itu ada yang namanya daun-daun cengkeh. Itu kalau misalkan disuling proses penyulingan itu akan menghasilkan kayak minyak. Minyak. Nah, di situ ternyata di plastik pun bisa kayak gitu Mas. Tapi memang resikonya bisa. Memang kemudian disuling kembali hasilnya luar biasa Mas Sigit. Ternyata bisa menghasilkan BBM. Bisa. Plastik jadi BBM, kemudian jadi biosolar. Solar ya. Kalau kita biasanya tahu itu solar. Dan itu berhasil untuk menghidupkan genset, menghidupkan diesel. Itu memang luar biasa. Kemudian kita kembangkan sampai saya habis mobil Mas. Itu mobil saya habis untuk biaya itu memang nggak sedikit Mas. Untuk masalah sampah itu nggak sedikit. Makanya kita perlu yang namanya pendekatan secara dari warga gitu ya, kemudian terutama pemerintah. Karena pemerintah di sini juga perlu mendukung kami gitu loh, mendukung kegiatan kami, karena ini hal yang harus bareng-bareng kita selesaikan gitu. Kemudian lanjut ya Mas gitu ya. Lanjut. Kita lanjutnya ke setelah kita mencoba untuk eksperimen dari YouTube lagi. Kita berhasil menghasilkan oil ya, kayak BBM gitu ya, maksudnya BBM gitu ya. Kita gunakan terus entah kita sudah berjalan 1 tahun. Di 1 tahun terakhir kita melihat lagi, ternyata seperti ini, belajar lagi, yang pada akhirnya saya berangkat ke Jogja, main ke tempat sampah juga. Ke Jogja hanya untuk peneliti sampah. Iya betul. Saya mencari penelitian di sana, coba cari. Ternyata saya dapat kabar, istilah kata Paninggalan itu jeding. Saya punya tempat bukan di daerah Paninggalan tapi di tempat lain, itu namanya jeding. Itu meledak Mas, terbakar, dan akhirnya memang habis tuh. Habis. Mobil saya habis. Dan gak ada harapan gitu. Akhirnya memang udah, itu mungkin kalau misalkan orang-orang yang nggak punya feel di sampah, nggak punya senengan di sampah, atau nggak ada keinginan yang benar-benar ayo nih selesaikan sampah gitu kan, itu mungkin udah pupus harapannya, karena nggak sedikit uang yang dikeluarkan. Kemudian sambil kita istilahnya bukan menangis, itu terlalu lebay ya. Kita mengais-ngais, loh kok ada gumpalan plastik yang agak keras gitu loh. Kita pukul-pukul dari pakai palu, kita pukul pakai batu, itu nggak pecah sama sekali Mas Sigit. Dan itulah bentuknya plastik gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Nah, akhirnya kita mencoba cari, ini plastik ternyata bisa sekeras ini gitu loh. Gitu ya. Dari situlah kita mengembangkan paving blocknya Mas. Paving block. Nah betul, itulah itu dia yang menjadi viralnya gitu. Istilahnya itu viralnya di kita udah mencoba eksperimen lagi, adalah itu plastik kita masukkan ya kan, masih kita pecahkan, masih sampai ke 50 itu masih pecah. Kemudian sampai 100 masih pecah. Sampai 500 eksperimen barulah dapat yang bagus. Ada beberapa macam komposisi bahan-bahan yang tentunya kalau saya selesaikan di sini mungkin nggak bakal sampai ya, karena banyak banget. Dan di dalamnya yang membuat saya masih luar biasa sampai sekarang,
itu saya bisa menghasilkan itu si popok pempes itu maaf ya itu Iya, itu iya. sebenarnya Nggak Kepers apa-apa. itu ya Iya, iya. itu bisa dimasukkan di paving block saya. Caranya. Nah, Kau itu mulai iso. Iya. peleburan, kemudian ada pencacahan dan sebagainya. Memang alatnya banyak gitu kan, pencacahan dan sebagainya. Untuk yang gel yang di dalam itu kan nggak bisa dibakar. Kemudian kita bebaskan dari itu ya. Iya. Kita buat jadi kayak kompos gitu loh. Jadi Kompos. kita buat karena di situ ada gitu loh ya. Oke, Saya ini oke. bisa di skip ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Itu ada Pastilah ada kotoran bekas ya. kotoran-kotoran bayi itulah. Nah, itulah yang bakal jadi apa istilahnya? Ini Bahan ya. bahan untuk pupuknya itu loh. Nah, Iya. akhirnya kita ambil yang bajunya kayak semacam baju itu kan ada ya kayak apa ya? Kain itu loh. Oke. Nah, kainnya itu kita potong-potong, kita cacah secara manual. Nah, Secara manual. karena kita keterbatasan alat, kita sudah Iya, selesai alatnya. Iya, Kemudian kita buat alatnya pencetakan itu masih gitu. Heeh. Kita ada pressnya juga, kita ada alat-alat yang lain juga, itu Iya. kan. Dan itu semua pribadi, nggak ada minta dari manapun. Oke. Kita semua eksperimen sendiri. Iya. Kita berkali-kali ke tukang las, ini ada kurangan lagi, kita kurang lagi terus kayak gitu. Nah, akhirnya terbentuklah paving block yang sekarang itu. Oke, jadi ya langkahnya banyak banget gitu, Betul. Mas. Ya ngapain sampai Anda jual mobil Iya, juga betul. hanya untuk demi sampah gitu loh. Karena gini, ketika kita anak muda ya, Iya. langkah kita masih panjang. Heeh. Langkah kita masih panjang dan di situ memang kalau nggak ada sosial, mungkin dari sekian banyak orang mungkin yang punya ide gila itu saya. Nah, di Paninggalan itu mungkin saya dipandang orang gila yang mau Iya, mengorbankan mobil saya. Memang Iya. saya dari dulu itu senang bekerja, Mas. Tapi ketika saya melihat sampah itu kok saya ngerentes gitu loh. Saya Iya. ini ngapain sih? Lu ngapain sih kok Iya, selama ini nggak ngapa-ngapain buat Ah. untuk menyelesaikan masalah sampah gitu. Nah, disinilah itu masih panjang cerita saya gitu lah. Iya. Nah, itu awalnya. Nah, setelah seperti itu datanglah seseorang gitu kan. Siapa? Ya something ya someone ya gitu ya. Someone, Someone ya, itu dia oke. dia ke situ kemudian melihat si paving ini, loh kenapa kita nggak upkan gitu loh, kenapa kita nggak ini kabar bagus gitu loh, Iya. ini kabar bagus untuk masalah sampah gitu loh. Kemudian adalah jadi dari tribun.com ya Oke. kan, Tribun News gitu. Oke. Kita ada bisa dicari di Google, Iya. cari ada Muhammad Rizviana paving block sampah. Itu di Google Ya, ada. sudah banyak ya Ada artikelnya banyak. ya. Kemudian Iya. ada di detik.com, kemudian sempat juga ada wawancara di dulu Mbak Karisma juga kita ada Ya. wawancara juga. Ya, Mbak RKB Karisma. juga ya, Iya, pernah betul. Kemudian itu sempat gimana ya? Kita malah akhirnya kita terlalu lama ada di media, Mas. Oke. Tapi akhirnya kita nggak ada support dari siapapun. Ah, gitu. Memang itu bahkan dari PT-PT di Jakarta itu Ya. main ke tempat kita. Oke, oke. Dari Jogja, dari Semarang, dari Jakarta itu main ke Paninggalan hanya untuk melihat paving blocknya. Karena apa? Kita benar-benar membungkus si paving itu menjadi sebuah karya. Saya bilang karya ya. Iya, iya. Sebuah karya yang benar-benar eksotis menurut saya. Karena apa? Ketika sampah jadiin hal yang bermanfaat itu mantap banget gitu loh. Iya, luar biasa. Apalagi ada nilai ekonomisnya gitu loh. Nah, saya mempresentasikan di situ, kita pukul dengan istilah kata Paninggalan itu perkul ya, diperkul ya, perkul lah. Kemudian kita palu, Iya. nggak ada pecah-pecahnya sama sekali. Oke. Kemudian kita bersama Shakaro Foundation, ya kan, waktu itu itu adalah sebuah yayasan non profit gitu ya. Dia kemudian mendukung kita melalui ya link-link beliau gitu ya, ada di Jakarta juga itu. Kemudian kita mencoba mencari link di situ, Yeah. ketemulah kita sama Ratu Sampah Indonesia, yaitu Mbak Wildayanti. Itu adalah seseorang yang bisa dikatakan menginspirasi saya, karena beliau istilahnya ya, menjadikan sampah itu sebagai bisnis dan sebagai tempat sosial. Oke. Kemudian dia profesionalkan, ya kan? Dia kelola dengan profesional dan akhirnya bisa menghasilkan. Artinya apa? Ternyata sampah ini bisa menghasilkan juga gitu loh. Iya. Dengan dengan semangat saya pejuang rupiah juga ya, Mas. Oke. Kita kan istilahnya ya. Kita punya keyakinan kan ketika sesuatu hal yang potensi uangnya ada, kemudian sosialnya ada, dampak lingkungan juga ada. Kenapa nggak kita pertahankan gitu loh? Nah, itu dia. Nah,
Kemudian daya pikirku juga langsung naik. Kita cari lagi tuh. Oh ternyata Tuan Crab juga di sini bisa menghasilkan gitu loh. Kenapa harus sampai Tuan Crab? Iya, gitu? karena Tuan Crab Iya. bakal cari tuh uang gitu loh. Oke, Nah, di sini juga apapun ada uangnya. dicari ya. Nah, akhirnya Iya. kita coba ikut kegiatan pemuda pelopor dan akhirnya alhamdulillah kita dapat penghargaan juga. Yeah. Kemudian kita juga dapat dukungan, artinya ada ini loh, ini kita dapat link juga. Kemudian kita ikut Kreonova gitu kan, Yeah. dan alhamdulillah juga dapat itu gitu Penghargaan. Ya. penghargaan itu. Tapi memang akhirnya kita harus berjuang lagi, Mas. Oke. Karena ketika kita nggak berjuang, itu berhenti di situ aja gitu loh. Iya. Memang ketika saya berpikir media itu akhirnya memberikan kesibukan untuk saya nggak ada waktu untuk mengeksplor kembali masalah Oke, sampah. bikin inovasi Iya. lagi ya. Jadi bukannya kita itu menarik diri dari sosial karena kita sosial media ya, bukan karena kita tuh nggak terkenal lagi, tapi kita memang menarik karena apa? Untuk fokus pada sampahnya. Iya. Bagaimana cara menyelesaikan sampah-sampah ini gitu loh. Dan pada akhirnya kita menemukanlah solusi itu udah 4 tahun yang lalu, Mas. Oke. Kita 4 tahun ya, Iya. 4 tahun lalu, kemudian sampai di akhir di tahun ini 2021 kita meluncing sebuah produk, Mas. Apa itu? Produknya adalah jeng jeng jeng, ya kan? Kaget aku cangre. Oh ini ya, Oke. Produk kita adalah bank sampah, Mas. Bank sampah.